ongoing thing. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elti Rizky Yusrilia dari kelas 10B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardi Al-Jahwa dari kelas 10B dari kelompok 3. Di sini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang dakwah secara terang-terangan. Apakah kalian tahu kapan Nabi memulai dakwah secara terang-terangan? Dan bagaimana cara Nabi menghadapi berbagai macam rintangan demi tersampainya risalah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk kita bahas. Dimulai sejak tahun keempat kenabian, setelah 3 tahun lamanya Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya secara terang-terangan di tempat-tempat terbuka untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Tahap-tahap dakwah secara terang-terangan diantaranya mengajak kaum kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajaknya agar masuk Islam. Maka pada peristiwa ini turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fasda bima tumaru wa arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada saat Nabi berdakwah secara terang-terangan di atas Bukit Sofa, paman beliau yang bernama Abu Lahab malah menantang. Suatu hari, Rasulullah SAW berdiri di atas Bukit Sofa, memanggil orang-orang Quraisy hingga orang-orang pun mengumurinya. Di antara mereka terdapat pamannya Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, banyak penduduk kota Mekah maupun dari luar kota Mekah yang menyatakan diri untuk masuk Islam. Gelombang pertama pada tahun 620 Masehi menyatakan diri dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua pada tahun 621 Masehi telah menyatakan diri masuk Islam sebanyak 13 orang. Dan pada gelombang ketiga telah menyatakan diri masuk Islam Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah. Dan ada juga penduduk dari luar kota Mekah yang menyatakan diri masuk Islam, di antaranya Abu Zar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Ad-Dausi. 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang telah masuk Islam tapi merahasiakannya. Di antaranya yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga Zaid bin Harisah. Pada dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib pada tahun ke-6 kenabian dan Umar bin Khattab pada tahun 581 sampai 644 Masehi. Dakwah tauhid ini semakin terdengar ke pelosok-pelosok Mekah, dan Nabi semakin tegas menjelaskan batilnya menyembah berhala, membuatkan permisalan-permisalan yang membuktikan kelemahan berhala, serta menerangkan orang yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Bangkitlah kemarahan orang-orang Quraisy dan mulailah permusuhan kepada Nabi SAW dan pengikutnya. Banyak dari pengikut Rasulullah SAW yang disiksa di luar perikemanusiaan, terutama pengikut yang berasal dari golongan rendah, sebagaimana yang dialami Yasir dan Sumayyah sehingga mereka mati syahid. Demikian juga yang dialami putra mereka Ammar.
Begitu pula siksaan yang ditimpakan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah. Sebelumnya, Bilal bin Rabah masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Di antara hikmah dari penyiksaan ini, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin agar merahasiakan keislamannya dan berkumpul dengan beliau secara diam-diam. Karena jika beliau berkumpul secara terang-terangan, kaum musyrikin akan menghalangi beliau dari mereka, dan Nabi tidak bisa mengajari mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, mereka diperintahkan masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan Rasulullah SAW, beliau tetap berdakwah dan beribadah secara terang-terangan di hadapan kaum musyrik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa menambah pelajaran bagi kita semua. Qulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.